Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mahardika, NIM 2024 dari kelas Data Mining A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari praktikum mata kuliah Data Mining, yaitu tentang Perceptron and Ensemble Classification. Nah, di tugas kali ini yaitu ditugaskan terdapat dua soal. Ada soal yang pertama dan soal kedua. Lalu langsung saja ke Google Colab-nya. Nah, di tugas Perceptron dan Ensemble Classification ini pertama-tama yaitu kita mengimport label vignette dulu, yaitu terdapat import nanti dialiaskan NP, kemudian import pandas, SPD, kemudian from scalar, import datasetnya, kemudian from scalar untuk processingnya yaitu import standard scalar untuk standarisasi, kemudian from scalar linear model import perceptronnya yaitu nanti untuk mengeksekusi perseptronnya, kemudian from scalar model selection import plain test nya, kemudian from scalar matrix import accuracy score, yang terakhir yaitu from scalar assemble import begin classifier. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ulangi proses kualifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, yang pertama yaitu pada dataset wine. Untuk dataset wine ini yang pertama-tama yaitu load datanya, yaitu membaca datanya itu dengan perintah .load wine dengan menampung pada variabel wine. Kemudian untuk menampilkannya yaitu dapat menggunakan data frame, memasukkan parameternya yaitu pada variabel wine .data yang dimasukkan pada variabel frame wine. Kemudian di print juga from frame wine-nya .head menggunakan perintah .head. Nah, jika di run maka akan menampilkan sampling dari datanya yaitu dari data ke-0 hingga data ke-12. Kemudian setelah di load maka kemudian di train kemudian untuk di trainnya ini yang pertama-tama yaitu mendefinisikan X dan Y-nya. Untuk X-nya yaitu wine.data dan Y-nya ini wine.target. Kemudian mendeklarasikan X-trend dan X-test, X-trend, X-test, kemudian Y-trend dan Y-testnya. Sesuai perintah dari soalnya yaitu perbandingan dari 0,2, 0,3, dan 0,4, maka ada X-trend 1, X-trend 2, X-trend 3, X-test 1, X-test 2, dan X-test 3, kemudian Y-trend 1, Y-trend 2, dan Y-trend 3, kemudian Y-test 1, Y-test 2, dan Y-test 3. Kemudian menggunakan train test split, memasukkan parameternya yaitu X dan Y-nya, yaitu variabel X dan Y-nya, kemudian masukkan test size, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu di-execute, jika berhasil, lanjut ke standarisasi menggunakan standar scalar. Nah, di standarisasi ini menggunakan standar scalar ya, yang dimasukkan pada variabel standar. Lalu kemudian variabel standar ini menggunakan di-fit-kan, .fit, kemudian masukkan variabel X-trend 1. Kemudian setelah itu ditransform pada variabel standar pada X-trend 1 yang dimasukkan pada variabel X-trend 1 yang sudah distandarisasi. Ini. Kemudian sama juga pada X-test satunya yaitu ditransform, kemudian masukkan parameternya yaitu X-test 1 yang pada variabel standar yang dimasukkan pada variabel X-test 1 yang sudah distandarisasi yaitu X-test 1 SPD. Nah, begitupun juga pada X-trend 2 dan X-trend 3. Sama juga yaitu pada variabel standar ini di-fitkan, kemudian dimasukkan parameter X-trend 2,
Lalu X trend 2-nya ini ditransform kemudian masukkan parameter X trend 2. Yang ditransform ini adalah variabel standar yang dimasukkan pada variabel X trend 2 yang sudah distandarisasi dengan nama X trend 2 std. Begitupun juga dengan X test 2 juga ditransform yaitu pada variabel standar yang dimasukkan pada variabel X test 2 yang sudah distandarisasi. Nah, kemudian juga pada X trend 3 variabel standarnya dibuatkan, kemudian ditransform, kemudian setelah ditransform dimasukkan di variabel X trend 3 yang sudah distandarisasi. Begitupun juga dengan X test 3 ditransform, kemudian dimasukkan pada variabel X test 3 standarisasi. Terus setelah di-run berhasil, maka setelah distandarisasi di perceptron, yaitu tahap perceptron. Nah, di tahap perceptron ini yaitu menggunakan perceptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dengan random step-nya adalah 0. Yang dimasukkan pada variabel percept. Ini ya, percept. Kemudian variabel percept ini di dot fit, kemudian masukkan variabel X trend 1 yang sudah distandarisasi ya. Kemudian juga Y trend 1. Kemudian di dot predict ini, yaitu yang di dot predict ini adalah variabel percept-nya. Kemudian masukkan variabel, maksud saya memasukkan parameter X test 1 yang sudah distandarisasi yang dimasukkan pada variabel Y plus 1. Kemudian di print akurasi score-nya menggunakan akurasi score, memasukkan parameternya yaitu Y test 1 dan Y plus 1. Begitupun juga pada trend 2 dan trend 3, yaitu didotfitkan variabel percept-nya, masukkan X trend 2, variabel X trend 2 std yang sudah distandarisasi, kemudian Y trend 2. Kemudian variabel percept-nya juga dipredik, kemudian dimasukkan parameter X test 2 yang sudah distandarisasi dimasukkan pada variabel Y plus 2. Kemudian di print dengan menggunakan akurasi score Y test 2 Y plus 2. Kemudian ini yang ketiga yaitu trend 3-nya. Variabel percept-nya di dot fit, kemudian dimasukkanlah parameter X trend 3 yang sudah distandarisasi, kemudian Y trend 3. Setelah itu variabel percept ini dipredict, kemudian dimasukkan ini yaitu X test 3 yang sudah distandarisasi. Kemudian dimasukkan kepada variabel Y plus 3, kemudian di print pada menggunakan akurasi score, masukkan parameter Y test 3 dan Y plus 3. Setelah di-run, maka akan muncul untuk tes akurasi 0,2-nya, yaitu 0,097, kemudian untuk akurasi 0,3-nya, yaitu 0,96, dan akurasi 0,4-nya, yaitu 0,97. Nah, selanjutnya yaitu pada dataset breast cancer. Yang pertama yaitu ngeload dulu data breast cancer-nya dengan dataset.load breast cancer pada variabel bc, kemudian ditampilkan pada data frame dengan variabel bc.data pada variabel frame bc. Kemudian diperintah dengan .head, maka akan memunculkan data-data dengan sampling data K0 hingga data ke 29. Ada 5 rows dan 30 kolom. Setelah di-load datanya, maka di-train dengan mendefinisikan Y dan X dan Y-nya, di mana X merupakan bc.data dan Y merupakan bc.target.
Kemudian sama mendeklarasikan X-test, Y-trend, dan Y-test. Dan memasukkan parameter X dan Y, kemudian test size yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Setelah pada step run ini berhasil di-run, maka untuk step berikutnya adalah menstandarisasi menggunakan standar scalar, yaitu menggunakan standar scalar pada variabel standar. Kemudian untuk variabel standar ini dideskripsikan menggunakan bukan variabel, yaitu parameter X trans 1, kemudian untuk kemudian setelah itu ditransform pada variabel X trans 1 yang sudah distandarisasi, yaitu X trans 1 std, kemudian untuk X trans 1 ini juga ditransform pada variabel X trans 1 std. Begitupun juga dengan X trans 2, untuk standarisasinya yaitu variabel standar dideskripsikan kemudian ditransform pada variabel yang dimasukkan pada variabel X trans 2 std. Begitupun juga pada X plus 2 ditransform kemudian dimasukkan pada variabel X plus 2 std. Kemudian X trans 3 ini variabel standarnya dideskripsikan kemudian ditransform pada variabel X trans 3 std. Kemudian untuk sama juga X plus 3-nya ini ditransform juga yang dimasukkan pada variabel X plus 3 std. Setelah step standarisasi ini berhasil di-run, maka langkah selanjutnya adalah di perceptron, langkah perceptron. Nah, di perceptron ini menggunakan perintah perceptron dengan parameter etan 0 sama dengan 0,1 dan analysis-nya adalah 0, yang ditempel pada variabel percept. Nah, pada variabel percept ini dideskripsikan pada akurasi 0,2 ini menggunakan X trans 1 std dan Y trans 1 Y trans 1. Ini untuk parameternya. Kemudian setelah itu dipredik, variabel perceptnya dipredik, masukkan parameternya X plus 1 std pada variabel Y plus 1. Kemudian diprint dengan perintah akurasi score Y plus 1, Y plus 1. Itu pun juga dengan yang lainnya pada akurasi 0,3, 0,4. Pada 0,3 persepnya dideskrip, kemudian masukkan X plus 1 std, kemudian Y trend 2, kemudian persepnya ini juga dipredik dengan parameter X plus 2 std di variabel Y plus 2. Kemudian untuk menampilkannya yaitu dengan print dengan akurasi score Y plus 2 dan Y plus 2. Kemudian untuk akurasi 0,4-nya sama, yaitu untuk variabel persepnya dideskrip, kemudian masukkan parameter X trans 3 yang sudah distandarisasi, std, kemudian Y trans 3, lalu dipredik, variabel persepnya dipredik, masukkan parameter X plus 3 std pada variabel Y plus 3. Lalu untuk menampilkannya yaitu print dengan akurasi score Y plus 3, Y plus 3. Lalu jika di-run, maka akan menghasilkan akurasi pada data subject cancer ini yaitu pada 0,2 berhasil 0,96, untuk akurasi 0,3 yaitu 0,95, yang untuk akurasi 0,4 ini adalah 0,97. Lalu yang nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan breeding dengan base classifier perceptron pada dataset Y dan breast cancer gunakan perbandingan test set 0,3 masing-masing gunakan perbandingan NSS meters 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Nah, untuk yang pertama yaitu dataset Y. Untuk step pertama yaitu membuat Y, yaitu meload data Y-nya yaitu dengan perintah .load Y pada variabel Y. Kemudian
Definisikan X dan Y-nya. X dan Y-nya yaitu untuk X-nya wine.data dan Y-nya adalah wine.target. Kemudian karena yang diperintahkan adalah perbandingan tes setnya adalah 0,3, maka menggunakan tes setnya adalah 0,3. Yaitu juga memasukkan parameternya X dan Y juga. Kemudian untuk X trend 1, X test 1, Y trend 1, dan Y trend 2 ini di tes speed dengan XY test size 0,3. Kemudian untuk standarisasinya yaitu menggunakan standar scalar. Untuk standarnya ini di dot fit sama dengan yang sebelumnya ya. Ini di dot fitkan, kemudian masukkan parameternya X trend 1, kemudian di transform pada variabel X trend 1 yang sudah distandarisasi yaitu X trend 1 std. Kemudian untuk X test 1 ini juga ditransform pada variabel X test 1 std. Lalu untuk step berikutnya yaitu bikin classifier, yaitu perceptron ya. Untuk perceptron menggunakan data perceptron pada variabel percept dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan stepnya adalah 0. Kemudian begin menggunakan begin classifier dengan parameter base estimatornya percept, kemudian n estimatornya adalah 100 dan n checks-nya adalah minus 1 pada variabel WN1. Kemudian untuk WN1-nya ini di dot fit, kemudian masukkan variabel parameter X trend 1 std dan Y trend 1. Kemudian untuk WN1-nya ini dipredik juga masukkan parameter X test 1 std, lalu X test 1 std yang dimasukkan pada variabel Y test 1. Untuk menampilkannya, maka dapat dengan print akurasi skor Y test 1 dan Y test 1. Begitupun dengan akurasi yang, mohon maaf ini ada tipe ya, ini akurasi 200 dan 300. Nah, kemudian untuk akurasi 200 dan 300 ini juga sama, hanya merubah pada n estimatornya adalah 200 dan variabelnya menjadi WN2, menjadi WN2. Kemudian untuk parameter pada dot fit-nya ini juga dirubah yaitu X trend 2 std dan Y trend 2 std, Y trend 2 menurut saya, maaf. Kemudian untuk prediknya juga dirubah yaitu menjadi X test 2 std. Lalu untuk akurasi 300-nya sama, yaitu dirubah pada n estimatornya 300. Kemudian untuk variabelnya menjadi WN3, kemudian didotkan dirubah pada parameternya yaitu X trend 3 std dan Y trend 3. Kemudian untuk prediknya juga sama yaitu X test 3 dan X test 3 std. Kemudian untuk pemunculannya yaitu printnya juga dirubah pada S-test dan Y-nya. Setelah di-run, maka akan menghasilkan untuk estimator akurasi statusnya itu 0,9, 200-nya 0,95, dan 300-nya adalah 0,97. Lalu untuk data breast cancer-nya, itu sama juga. Yang pertama adalah meload datanya dengan perintah .load breast cancer pada variabel cancer, mendefinisikan X dan Y yaitu cancer.data dan Y-nya adalah cancer.target. Kemudian untuk T-nya 0,3 memasukkan X dan Y juga. Kemudian untuk X dan Y-nya ini di trend test speed. Lalu untuk standarisasinya yaitu menggunakan perintah standar scalar, kemudian di standar pada variabel standar, untuk variabel standar yang di fit, kemudian dimasukkanlah parameter X trend 1. Kemudian
Untuk variabel standar ditransform, dimasukkan pada variabel x-1 std, kemudian untuk x-1-nya juga ditransform pada variabel x-1 std. Lalu untuk step berikutnya yaitu perceptron building classifier. Ini menggunakan perintah perceptron pada variabel percep menggunakan parameter etanol sama dengan 0,1 dan landing state-nya adalah 0. Kemudian menggunakan Bayesian classifier dengan base estimatornya adalah percep dan estimatornya adalah 100 dan n-job-nya adalah -1 ditambah pada variabel BC1. Kemudian untuk BC1-nya ini di dot fit, kemudian dimasukkanlah parameter x-1 std dan y-1. Kemudian BC1 ini juga dipredik dan dimasukkan parameter x+1 std pada variabel y+1. Kemudian ini untuk menambahkannya yaitu print akta fiskal y+1 dan y+1. Nah, ini ada kesalahan, maaf, ini jadinya 200 dan ini harusnya 300. Untuk akurasi 200 sendirinya sama dengan sebelum-sebelumnya ya, hanya berubah pada n estimatornya 200 dan yang akurasi 300 n estimatornya adalah 300. Kemudian dirubah juga pada parameter x-2 std y-2, kemudian x+2 std, kemudian untuk yang akurasi 300-nya adalah x+3 std dan y+3, kemudian juga x+3 std. Lalu jika di-run, maka akan menghasilkan untuk estimator akurasi 100 yaitu 0,96, untuk 200-nya adalah 0,95 dan untuk akurasi 300-nya adalah 0,97. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas dari praktikum data mining mengenai perceptron and ensemble classification. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.